Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam salam sejahtera, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, baik, di sini Bapak akan menerangkan untuk proyek praktik blocking kita di hari kedua, yaitu tentang pembuatan aplikasi mulai dari flowchart, selanjutnya wireframe atau storyboard seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terakhir adalah proses pengerjaan projectnya tersebut. Oke, ya, langsung saja. Di sini untuk pembuatan dari flowchart itu kita bisa menggunakan ya yang namanya bisa di Word atau di Excel ya. Sebenarnya ada untuk berbasis online, tapi kita menginputnya melalui input manual saja menggunakan Word dan Excel. Nah, di sini saya melakukannya dengan Excel ya. Jadi caranya sangat gampang. Kamu tinggal buka Excel, lalu insert di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali jenis-jenis untuk simbol dari flowchart itu sendiri. Nah, untuk pengenalan simbolnya itu sudah ada di lampiran modul ya. Kalian bisa buka di modul bagian kedua ya untuk alur-alurnya. Nah, setelah itu dari sini setelah kita merancang alur flowchart dari aplikasi yang sudah disesuaikan dengan modulnya, yaitu pembuatan daripada sebuah platform pizza yang namanya Legend ya. Legend ini dari Inggris ya. Jadi dia ingin membuat sebuah aplikasi dan dia ingin menyaingi kompetitornya di Indonesia, yaitu Pizza Hut dan Domino's Pizza. Nah, setelah itu kita setelah membuat flowchart, kita membuat wireframe ya. Di sini saya menggunakan Adobe XD untuk pembuatan wireframe-nya. Kalian bisa juga menggunakan ini atau kalian juga bisa melakukannya dengan sketsa manual ya. Jadi di sini keterangannya adalah di sini ada Legend Pizza. Legend Pizza ini saya taruh di halaman awal, yaitu di loading. Lalu kita bisa klik ke menu 1 ya. Menu 1 di sini all flavor atau varian rasanya. Terus di sini ada storyboard atau wireframe. Menu kedua yaitu menampilkan hidangan pizzanya, dan yang keempat adalah komen ya. Komen kalau di flowchart adanya di sini ya, seperti itu. Ini membuatnya aplikasi sederhana saja ya. Nah, selanjutnya dari sini kita membuat yang namanya si desain user interface pizza tersebut ya. Nah, dari sini untuk fundamentalnya untuk penggunaan interface dari Adobe XD kalian sudah mempelajari kan di hari pertama. Nah, untuk hari kedua ini silakan kalian explore. Di situ saya menaruh sebuah rujukan referensi ini ya untuk pembuatan daripada referensi untuk pembuatan Legend Pizza. Nah, di sini saya mengambil tema warna merah karena dari logonya sendiri dia berwarna merah ya, seperti itu. Dan di sini saya menaruh hand draw untuk bagian backgroundnya ya. Kalian bisa menggunakan hand draw ini seperti contoh yang saya buat ya. Nah, di sini adalah bermacam-macam hand draw saya ya. Untuk membuat dia dalam satu jendela saya menggunakan teknik clipping mask. Adapun cara clipping mask itu kalian bisa klik kanan pada objek, lalu di sini akan muncul biasanya keterangan. Nah, di sini tidak muncul karena saya sudah membuat clippingnya sendiri. Jika tidak muncul, sebentar. Nah, seperti ini ya. Jika saya klik ini dia akan melepaskan clipping masknya, tapi kalau saya belum
membuat clipping mask ini akan aktif. Jadi semuanya ada di dalam satu frame. Caranya cukup gampang ya. Jadi kalian bisa membuatnya seperti ini. Sebentar. Dari sini saya akan membuat sedikit tadi kasus ya. Misal saya membuat ini. Ya. Nah, di sini saya letakkan. Nah, untuk pembuatan clipping mask kita harus membuat framenya itu adanya dia di depan, jangan seperti ini. Jadi caranya gimana? Kamu bisa klik kanan, buang dia ke belakang, jadi seperti ini. Lalu seleksi keduanya, klik kanan. Nah, di sini ada mask with shape. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mengedit gambar yang ada di dalam, bisa klik 2 kali, lalu tinggal atur saja posisinya sesuai keinginan kalian ya, seperti itu. Oke ya. Nah, oke, untuk selanjutnya masih dalam metode desainnya. Di sini seperti biasa ya, kita klik namanya untuk keterangan landing page-nya itu apa. Terus di sini ada menu. Nah, untuk menu ini saya akan membuat sedikit contoh kasus ya. Nah, di sini saya mengambilnya itu dari Adobe Illustrator. Jadi kamu bisa mengedit gambarnya itu dari Adobe Illustrator. Lalu saya save formatnya. Berupa Illustrator. Lalu di sini saya tekan file. Nanti setelah ditekan file, lalu pilih import. Setelah itu kalian bisa memilih file vektor yang sudah kalian buat, terutama dalam hal icon. Ya. Nah, untuk di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ini ya. Sebentar, agak sedikit lag. Nah, ya, jadi saya akan membuat yang seperti ini. Ini saya membuat langsung di dalam aplikasi InDesign ini. Pertama saya memakai line ya, lalu saya atur ketebalannya, yaitu di sini saya memakai ukurannya 5 ya. Nah, tebal, lalu saya rubah di sini jadi round cap. Setelah itu saya copy dia, lalu saya paste. Nah, dia di sini, lalu saya seperti ini ya. Sudah seperti itu saja. Lalu saya buat sini lingkaran, kita taruh dia di belakang, lalu kita bikin grup dulu untuk dia. Sebenarnya sistemnya hampir sama seperti Illustrator ya, seperti itu. Sini saya hilangkan bordernya, lalu saya taruh shadow. Nah, jadilah seperti ini. Shadownya bisa kalian atur ya jika kurang itu. Oke. Ya, selanjutnya untuk ini kurang lebih caranya hampir sama. Ini saya membuat 2 simbol bulat dan line garis ya. Nah, setelah itu ini saya memakai icon dari Illustrator ya. Nah, untuk ini caranya seperti tadi ya, saya pakai clipping mask gitu ya. Nah, setelah itu kurang lebih caranya hampir sama ya. Jadi di sini saya pakai artboard yang sesuai di modul ya ukurannya. Lalu kita masuk ke menu kedua ya. Di sini ada
menu utama dari hidangan pizzanya itu ya. Nah, di hidangan pizzanya ini ada masih hand drawing ya, lalu di sini menu back dan menu like ya, seperti itu. Untuk menu like-nya ini tidak bisa saya jelaskan ya untuk aktifnya karena dia ada sedikit coding, jadi kita lebih ke desain dan juga prototypingnya saja ya. Nah, jadi saya akan jelaskan untuk si pizza ini ya. Pizza ini memang dari awal dia formatnya PNG, jadi ketika saya buka, nah dia ini emang dari awal sudah rapi bulat seperti ini ya. Saya tinggal menambahkan shadow saja di bawahnya ya, jika kalian lihat. Nah, ini terpisah ya antara shadow dan juga si pizza. Untuk yang bawah ini caranya hampir sama, jadi saya membuat icon bintang. Nah, untuk bintangnya ini ada sedikit trik dari saya untuk pembuatannya. Yang pertama kita coba ya sedikit saja contoh kasus. Sebentar. Nah, saya sudah membuat satu bintang seperti ini. Biasanya kita kan selalu copy paste seperti ini. Nah, copy paste seperti ini ya. Nah, kadang ukurannya ini dia tidak presisi antara yang satu dengan yang lainnya, maka di sini bisa kita aktifkan menu repeat grid. Jika sudah diaktifkan, kamu tinggal dorong saja seperti ini, dia urutannya akan sama. Nah, di sini sama. Oke. Jika sudah, kamu bisa klik. Nah, ini kalau mau setting satu-satu bisa dilakukan ungroup. Nah, lalu di sini misal saya cuma pakai 4 bintang seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya semuanya sistemnya hampir sama ya, jadi seperti itu. Iconic ini juga saya pakai mix dengan Illustrator supaya mempermudah saya. Untuk ini saya menambahkan teknik yaitu opacity-nya. Jadi di sini opacity-nya berbeda ya, yang satu dengan yang lainnya. Oke, misalnya yang ini. Ya, jadi saya bikinnya dia berbeda. Oke, jadi bordernya ini, nah saya bikin 50% ya, seperti itu. Nah, untuk ini di sini ada keterangan lorem ipsum. Nah, di sini perlu sedikit pemahaman ya. Untuk lorem ipsum ini saya melakukannya di sini. Oke, saya buat kotak. Nah, lorem ipsum itu kalian bisa klik di sini. Nah, jika tampilan seperti ini, kamu bisa klik ini ya jika ingin menutupnya. Nah, sekarang kita aktifkan kembali. Nah, saya sudah membuat pluginnya. Jika belum ada pluginnya di komputer kalian bisa akses di Google Drive ya. Saya sudah meletakkan untuk lorem ipsum. Ya, di sini ada di bawah ya, namanya v1.40 xdx ya. Kamu bisa pindahkan dulu di download, lalu masukkan ke sini ya. Nah, kamu bisa klik di sini browse ya, seperti itu. Atau setelah di download kamu bisa langsung drag dia ke dalam file software Adobe XD kalian ya, seperti itu. Gimana ya, nih di sini. Jadi misalnya saya tinggal drag saja. Nah, saya taruh sini ya, gitu.
Tetapi karena berhubung saya sudah ada pluginnya, jadi tidak perlu untuk saya lakukan. Nah, untuk penggunaannya kalian bisa klik di sini dan nah seperti ini. Maka lorem ipsum akan muncul. Ya, seperti itu. Oke, kita hapus lagi karena sudah ada. Untuk selanjutnya kita ke menu komen ya. Untuk menu komen bisa aktifkan ya. Di sini saya menaruh logonya di tengah seperti biasa. Logonya miring. Kalau logonya miring, kalian bisa menambahkan assignment ya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk proses desain. Lagi-lagi saya tidak jauh dari acuan yang ini ya, referensi ini seperti itu. Untuk toolsnya ini yang saya sudah ekspor dari Adobe Illustrator ya, ini semuanya. Nah, setelah desain kita langsung ke menu prototype ya. Nah, di sini harus ada perhatian sedikit. Untuk prototyping ini saya sudah membuat ya sederhana saja seperti ini bentukannya ya. Jadi kita tinggal milih seperti ini, klik. Jika ini sudah ada, nah di sini ketika udah diklik dan di sebentar kita apa namanya ya, misalnya saya mau ke sini. Nah, ketika saya ke sini, di sini akan ada keterangan yang triggernya ini kita pakai drag saja, jangan yang key atau gamepad ya, kita pakai drag saja. Lalu di sini kita pakai tipenya apa? Tipe di sini kita bisa lakukan transisi ya, auto animate. Nah, di sini kita langsung destinasi kemana ya, terus kita bikin animasinya ya, seperti itu. Jadi setelah itu kita bisa coba simulasinya seperti apa. Nah, ini terus kita coba maximize, kita lihat. Nah, jika prototype sudah aktif, kita bisa tekan di sini. Nah, seperti itu. Ini yang udah saya aktifkan semua. Pokoknya setiap yang sudah aktif prototipenya dia akan berubah menjadi gambar tangan. Ya, seperti itu. Atau bisa di sini, sini, ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk prototyping. Ya, nah selanjutnya adalah kita bisa sebentar ya, kita bisa share di sini ya. Cuma untuk share ini sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh berbayar, ada berbayarnya sedikit. Dan untuk mobile preview ini hanya bisa digunakan iPhone ya, untuk Android belum bisa ya, seperti itu. Jadi untuk tugasnya kita hanya file, export file, nah langsung ke artboard. Nah, di sini ada formatnya. Untuk keseluruhan kita bisa PDF ya. Nah, di sini kita jadikan satu saja untuk semuanya, multiple aja, baru kita ekspor ya, seperti itu. Nah, untuk prototypingnya ini nanti akan didemonstrasikan di kelas ya. Jadi kalian hanya perlu save filenya saja ya, nanti baru dipresentasikan seperti ini
presentasikan seperti ini. Oke, satu lagi tambahan untuk prototyping. Nah, kamu harus klik yang mana yang jadi home di dalam aplikasi yang sedang kamu gunakan ya. Jadi home-nya itu ada di mana, kamu harus bikin simbolnya dulu ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke ya, semangat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.